Urusan dengan anak-anak, Bu. Ini gambaran luar dulu, Del. Saya mulai dari suami istri. Sebab kita ngomong mengantisipasi penyakit mental dan sebagainya. Jangan bicara tentang di luar sana, ntar di rumah kita. Kita tidak ingin bahwasanya anak itu sekolah di Surabaya, sekolah di Semarang, pulang ke Sukoharjo ini bukan karena rindu orang tuanya, hanya pengen ngambil uang kuliah. Ayahnya tidak dirindu sama sekali, arahnya serem, kayak monster, kerjaannya marah. Ibunya juga sama. Naudzubillah. Ada loh ya hidup ini, istri ketakutan sama sang suami. Sehingga kalau dengan suaminya sudah ngusulkan warna cat rumahnya nggak berani. Masya Allah, anaknya 16 lagi begitu tuh. Bingung, kok bisa? Ada seorang suami tampak keker, jenggoten, gagah begitu. Tapi sama istrinya takut. Kenapa? Kalau cemberut 2 minggu, berabe ini perempuan. Nggak ada di sini insya Allah. Ini adalah serius ibu. Kita ingin belajar rumah yang indah. Makanya kami sampaikan, tandanya surga nanti itu di dunia itu enak, sama suami mesra, bahagia, hidup nyaman, nggak suka ribut, anak hidup sehat, ibadah juga enak pada akhirnya. Kalau setiap hari berantem, berantakan. Baik. Kemudian Ibu, Mbak, kita lanjutkan sedikit. Ini belum masuk pembahasan membersihkan hati. Bersihkan hati ilmu panjang. Saya ingin bahasanya ilmu sederhana urusan dengan anak. Tadi sudah ngerti, jangan gampang ngomong kasar, merendahkan, mencaci. Nggak perlu. Mencaci tadi kalau kita jelentrehkan lagi, ada orang biarpun benar ngomongnya kasar juga nggak enak. Makan, cepet makan, biar sehat, biar cepet gede. Nggak usah bentak, Bu. Dedek, makan sayang, kan enak gitu. Makan, cepet. Minum obat, biar sehat. Minum obat, tak cekoi. Ibu nana. Kok kenapa harus pakai kasar, Ibu? Berubah, Bu, nggih? Ibu, mireng mboten jenengan? Yakin? Mangke titip salam teng suami, Bu. Terus pundi lek nyampe nih salami? Alah, wong Sukoharjo. Titip salam gini caranya. Tolong Bu, titip salam dari Buya untuk suamimu sambil tolong digigit kupingnya. Set. Salam spesial. Hidup itu yang usil lah, yang seni hidup itu. Kita perlu rumah itu seni. Ustadz itu hanya di mimbar, sampai di rumah sudah nggak ada. Pak Camat itu hanya di kantor. Pak Lurah juga di kantor, Pak. Nggak ada di rumah gayanya Ustadz. Assalamualaikum wahai istriku, apa kabar? Abinya membaca Quran 5 juz dulu. Abinya mau murojaah dulu. Abinya mau sholat 20 rakaat dulu. Enggak, Bu. Kalau di rumah, wahai para suami, istrimu sudah menanti dari sore, dari pagi. Anda duduk manis dengan istri bercengkrama indah, itu ibadah, mengalahkan pahala sholat. Seorang istri yang duduk manis dengan suami bercengkrama indah lebih bagus daripada ibadah sholat yang dilakukan. Kemesraan perlu dibangun. Dan ini adalah yang kami serukan di tahun ini, agar rumah kita ini nyaman sehingga anak-anak kita betah hidup di rumah. Dan anak kita akan kembali hidup di alam nyata, karena hari ini anak-anak sudah biasa hidup di alam maya. Ini luar biasa. Kalau sudah hidup di alam maya, Anda susah ngatur dia. Masuk kamar jegrek, nggak keluar 8 jam 10 jam bisa, karena urusan handphone tuh. Kenapa? Dia nggak pernah nyaman sama ibunya. Kalau sama handphone setengah jam saja sudah dapat like 16. Yang nggak ngerti like nggak usah like, colek. Ini hanya bagian yang suka medsos gitu loh. Urusan dengan medsos, urusan dengan handphone, setengah jam saja sudah dapat bintang berapa nanti. Tapi sama ibunya ngomong setengah jam nggak pernah ada sanjungan. Ini hidup kita itu hidup gersang. Kita rubah hidup Anda indah. Ingat, ahli surga dimulai daripada indah di dunia. Kemudian selanjutnya lah ini termasuk ngomong lembut, gaya Solo, nggih, mboten. Ibaratnya wong Solo niku cerita wong aslinya kan ngono cerita. Saking simbol lembut Solo Sidoarjo. Beda kalau wong daerah pesisir, Bu. Pesisir wonten cerita, ono laler, kalau laler tabrakan juder, laler.
Lewong Solo, bis karo bis tabrakan. Nah, ini gaya Solo. Lembut. Lah itu tapi biarpun kelembut tapi isinya kasar juga nggak boleh. Nyakiti orang. Kalimatnya lembut. Yang ayang. Pakai ayang-ayang sama istrinya. Iya abang ayang. Ayang, kenapa sih mulut ayang begitu? Kan kurang ajar. Dibilang begitu ya, tersinggung istri langsung. Iya abang sayang, kenapa hidung abang juga begitu? Bales. Terus hidupnya balas-balasan, caci maki dan seterusnya. Baik, kita selesai. Tidak ada ngomong kasar di rumah, kalimat yang jelek tidak ada. Pastikan kalau ada, Anda adalah iblisnya. Saya ngomong kasar karena di sini tidak ada iblis. Yang biasa memulai dengan ngomong kasar di rumah adalah iblis di rumah, menjadikan rumah tidak indah, merusak, sehingga anak serba takut. Bukan bangga dengan ayahnya, bukan kagum dengan ibu dan bapaknya, tapi ketakutan. Tampaknya kalau duduk di depannya begini, tapi bukan hormat, tapi sebenarnya karena takut saja. Karena bapaknya adalah monster, ibunya adalah genderuwo. Ini problem ini. Baik, kemudian kita masuk urusan anak. Tolong ibu kalau ngomong dengan anak lah ini. Jangan patahkan mental anak-anak. Kita ngomong sama anak itu sering mematahkan mental. Kayak tadi. Gampang matahkan. Ibu-ibu itu kalau ngajar anak tetangga sampai bisa membaca Al-Quran, sampai bisa ngafal Al-Quran, bisa. Tapi ada ibu-ibu kalau ngajar anaknya nggak kuatan, kerjaannya nesu tok. Iki lo ndang orang iso iki lo ba. Ya Allah, nggak bisa itu. Gitu Bu. Kenapa ibu kok pakai gitu? Bapak-bapak juga ada sebelumnya. Cuman saya berani ibu-ibu jauh. Kalau ibu-ibu kan nggak bisa deket ke saya. Kalau bapak-bapak ini agak repot juga ini. Tidak boleh ibu. Kenapa? Kadang-kadang kita ini maksudnya pengen bikin anaknya cepat pinter. Tapi ternyata dengan cara kekerasan kita, kekasaran kita, menjadikan dia down. Menjadikan, ini kan bicara mental, menjadikan ambiar itu. Pikirannya hilang Bu. Nggak bikin cerdas. Ini lo cepet, dari kemarin nggak bisa hafal-hafal ini, dari nggak hafalin bahasa hafal-hafal ini lo, makanya belajar. Waduh, Allah. Siapa yang kayak itu angkat tangan Bu, mau didoain. Ini model. Kalau ngomong caranya seperti itu. Kasar dengan anak, maksudnya baik. Maka dari itu mohon maaf. Ini biasanya yang jadi korban mental adalah anak-anak pertama. Karena orang tuanya belum belajar, tiba-tiba pengen, jadi cita-citanya tinggi, pengennya anaknya harus begini. Sehingga tidak tahu kalau anak itu perlu proses, pengen langsung cepat. Sehingga ustadz pun ngajar anaknya sendiri. Saya termasuk, saya sadari. Makanya nasihat ini untuk saya sendiri. Saya ngajar anak nggak bisa. Dulu tuh cepat marah. Sampai anak itu kemarin belajar, boleh Buya ngajar, tapi syaratnya Buya ngajar tidak boleh marah. Astagfirullah, benar juga. Saya kalau ngajar anak nggak kuatan. Ngajar istri juga. Saya kalau ngajar istri nggak kuatan dulu. Karena pengennya cepat bisa, gitu. Langsung dengar, nggak bisa. Mama ya, begitu kan? Kurang lebih gitu loh. Kita harus sadar, hati kita berubah. Kenapa harus seperti itu? Kenapa kau bikin mental anak kita rusak? Kita perlu ngomong yang, kalau ngajari yang lembut. Nggak usah pakai, ini. Sayang, ayo Mbak, belum bisa hari ini, besok insya Allah nggak apa-apa ya. Kalau belum bisa sekarang, besok harus bisa. Banyak belajar. Sayang, sampai kecup keningnya. Besar hatinya, bukan ini. Kita suka mematahkan. Biasanya kalau tolong latare reget, tolong sapa sama wangi nyapu. Kula Bu, langsung anak wedok sing nyapu. Setelah nyapu selesai, kemudian ibunya itu lagi jalan. Lah kok ada beberapa sampah masih ada. Mulai nesu, sampah di bagian tertentu tidak disapu. Sapa sing nyapu, Mang? Kula nyapu tuh sing resik, lera resik, karuan rasa nyapu. Gayanya ibu ini gitu. Kenapa kok pakai begitu? Kenapa tidak pakai kalimat yang beda? Siapa sing nyapu? Kula Mi. Masya Allah, anak Umi sayang. Masya Allah, terima kasih ya. Sambil dikecup keningnya. Tapi engko lek mangke lek nyapu malih nggih, pakai basa krama meneh. Mangke menawi nyapu malih, sedaya nggih sing resik sampai mriki nggih. Enak.
Kalau tidak bersih, mending nggak usah nyapu sekali. Gaya itu, action sih. Kayaknya banyak yang begitu di belakang itu, buktinya Rifun. Karena kita amati anak-anak mentalnya rusak, kita akan ada pesantren dengan santri yang banyak. Santri yang bermasalah, suka melanggar dan sebagainya, ketika lacak di rumah ternyata permasalahan. Orang tuanya yang seperti itu tadi, sehingga mentalnya nggak stabil. Sehingga sekarang kita ingin sehat mental di rumah kita. Baik, jangan dipatahkan mental anak-anak kita dengan itu tadi, dengan termasuk di antara banding-bandingkan Bu, Pak, banding-bandingkan itu merusak mental anak kita. Sudah membanding-bandingkan. Kenapa sih kamu tidak bisa? Coba masmu aja seumur kamu sudah hafal ini, sudah bisa. Masmu ini, masmu dikit-dikit masih. Anda membandingkan, maksudnya ngasih motivasi, nyemangati, tapi salah. Mematahkan mental anak, lebih dari itu akan nanamkan kebencian kepada abang. Dikit-dikit abang, tuh abang itu, abang makan tuh abang. Marah dia. Kami perlu ilmu sederhana seperti ini. Sebetulnya kita hadirkan ada ilmu mendidik anak sebelum lahir, mendidik anak umur 0 hari sampai 2 tahun, 7 tahun, 15 tahun, 18 tahun. Mendidik anak di saat melanggar, itu ada semuanya. Kita perlu belajar ilmu itu. Mestinya Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati punya keputusan, bagi yang tidak punya ilmu ini nggak boleh nikah. Sebab berantakan anak, yang hancur anak. Ini perlu mendidik anak dengan baik, dengan lembut. Baik. Jangan suka banding-bandingkan. Bandingkan dengan anaknya orang boleh. Tuh loh, anak tetangga aja, seumur kamu sudah 9 juz. Kamu juz amma aja. Enggak. Terus kamu mau apa? Mau jadi apa? Aduh. Kenapa ibu kok pakai kasar-kasar sepatu? Enggak perlu Bu, pakai kasar. Kemudian ibu kalau bicara kita tidak cukup dengan kata-kata. Kita perlu perbincangan kita dengan anak kita perlu kita tambah dengan sentuhan. Mohon maaf, sentuhan. Kalau kita sambil nyuruh, apa salahnya sih kalau kita sambil menyentuh kepalanya atau pundaknya? Sayang, yuk ngaji yuk, belajar ya, Masya Allah. Sambil dipijat-pijat pundaknya, sentuhan. Bukan seperti ibu yang ada di sana tuh. Nah, yang di sana, ibu. Kalau nyuruh anaknya itu sambil ibunya ngapain? Kalau ngomong Bu, nyentuh dengan tangan yang lembut. Enggak, ngomong, ayo cepat belajar, biar pinter, biar gak bodoh kayak uminya. Gitu dah. Masya Allah. Biar ada bapaknya. Kenapa pakai kalimat kasar? Kita perlu coba dengan sentuhan sayang. Kemudian kami ingatkan, kalau ingin membenahi mental anak-anak Anda, tampakkan kasih sayang Anda. Sehingga kedekatan dengan Anda itu menjadikan dia kebal. Seandainya ada masalah kayak apapun di luar, aku punya ibu. Nah ini loh, membatas menjadi, kita ingin mengantisipasi penyakit mental. Sebab orang itu mudah jatuh itu di saat nggak punya andalan. Mohon maaf. Orang punya duit cuma 1 juta rupiah untuk anak, untuk ini. Uang 1 juta jatuh. Bingung enggak? Bingung, stres. 1 juta hilang. Coba uangnya duitnya ratusan juta. Jatuh 1 juta. Biasa. Karena ada andalan. Sama anak kita mungkin punya problem di sekolahan sana, ada masalah, tapi punya andalan ibunya yang enak, ayahnya enak, mudah menyelesaikan problem mentalnya. Tapi dia sebab bingung, di sekolah aku dibully, di rumah bapak ibu ribut terus mau gimana? Tolong sadar, ini ilmu serius. Tolong jangan nyalahkan pasangan. Ini ilmu bukan untuk pasangan Anda, ilmu untuk Anda. Sebab biasanya orang tidak insaf tuh repot di keluarga itu. Hanya keinsafan itu tampak kalau saat ini jejer. Biasanya ibu-ibu kalau bapak-bapak ini kalau jawaban begini nggak ketahuan. Kalau jejer baru ketahuan. Suami istri ngaji kayak gini, ngaji masalah gini, jejer baru ketahuan. Yang sombong mana? Biasanya yang sombong yang nggak mau insaf gini Bu. Kalau ustadznya lagi ngomong tentang perempuan yang baik harus begini. Suaminya langsung nyolek ke istrinya. Dengar tuh Ma, dengar tuh. Atau jika ustadznya lagi ngomongin sang laki-laki yang baik harus begini. Sang istri semangat, dengar bang, dengar tuh. Nah, bukan untuk diriku. Sekarang kita belajar untuk saya. Saya sebagai suami harus berubah. Ini yang dibutuhkan kita, di rumah kita, anak kita. Kemudian lebih dari itu, setelah itu hidup kita enak, nggak ada orang bentak-bentak, nggak ada orang ngomong kasar. Tapi ada orang keras kepala, ngerti bener gitu. Tapi di rumah masih aja. Apalagi nyalah kenapa?
Memang aku dari sononya begitu. Watak. Repot ini orang begitu-begitu nih. Nggak mau berniat berubah. Sekeras apapun watakmu bisa. Asalkan kita berusaha. Kerinduan Anda untuk mendidik anak dengan baik itu menjadikan Anda bisa menahan emosi karena Anda punya cita-cita besar di anak. Ada orang nyerah dengan wataknya, memang saya dari dulu begini kok, kenapa kamu mau dengan aku? Wah, ini malah itu bukan menyadari, ya saya akan berubah, saya memang kasar, selama ini omong saya kasar, kadang-kadang nyalahkan sukunya kan saya dari Madura, saya dari Jawa, saya dari Batak, nyalain sukunya. Ngapain suku disalahin? Dirimu yang kasar, suku yang disalahkan. Baik. Jadi ini diantaranya apa? Anda kalau ngomong perlu dengan kelembutan. Tidak cukup dengan kata yang lembut, akan tapi ternyata dengan sentuhan tangan ini adalah indah. Makanya kalau ibu masuk pulang ke rumah malam-malam kok anak, para bapak mohon jika menemukan anak kok sudah tidur, jangan hanya dilihat, oh tidur, enggak. Anda mendekat keranjang anak, Anda sentuh kakinya, Anda pijit-pijit pelan kakinya, telapak kakinya, seperti pijit refleksi yang indah. Kemudian ke arah kepalanya, kecup keningnya, usap kepalanya sambil dikecup. Biarpun dia sudah tidur lakukan, kalaupun tidur rohnya yang merasakan. Kalau dia masih terbangun, dia sadar bahasanya ibu bapaknya menyayanginya. Termasuk ada tip lain lagi, Anda mungkin sholat malamnya, sholat sunnahnya sudah janji pada anak-anak, sayang, umiknya kalau malam mau sholat di sini ya, mau doain kamu biar jadi anak soleh, biar semuanya baik ya sayang ya. Anda sholat sunnah di kamar anak. Setelah Anda sholat sunnah sambil Anda megang-megang tangan, dia sadar. Sebelum Anda nyuruh tahajudan. Kemudian biar anak Anda tidak biasa mengunci pintu. Kadang-kadang anak kalau sudah mengunci pintu repot. Bapaknya pun biar keker gak berkasa nggak berani ngetuk pintu untuk nyuruh anaknya sholat. Tik tik tik. Dedek, adek, sholat dek. Apa sih ya? Mundur deh bapaknya yang keker mana? Karena memang tidak biasa indah dah. Makanya anak pun juga membentak. Baik, ini adalah yang terakhir. Ini belum kayaknya untuk membersihkan hati pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya berjanji ke sini lagi, tidak tahu kapan waktunya. Nah, ini awal saja untuk keluarga. Saya yakin yang terakhir urusan dengan anak, bagaimana agar permasalahan mental ini tidak teratasi atau jangan sampai anak kita terjangkit mental. Hari ini kita membangun kedekatan dengan anak dengan cara biasakan hadir dalam kehidupan anak-anak kita. Membiasakan hadir itu sering ngobrol, diskusi. Biarpun anak kecil begini diajak ngobrol. Dia kesenangannya apa tahu, bahkan mau seorang ngikuti, dedek apa gini, ngobrol dekat. Kalau anda pulang ke rumah, pastikan itu waktu untuk anak-anak Anda. Apalagi jika anak Anda kuliah di Jakarta, di Semarang, atau yang lagi tinggal di pondok pesantren, pulangnya setengah tahun sekali. Kalau perlu cuti Anda waktu itu, dan pastikan waktu Anda untuk anak-anak Anda. Maka dalam irama untuk hadir dalam kehidupan keluarga, maka hindari sebab-sebab keluarga ini biarpun hadir tapi seperti tidak ada di rumah. Sebab terputusnya komunikasi. Apa itu? Mohon maaf, handphone. Tanpa disadari ini ternyata perusak yang halus tidak disadari. Keluarga ini kayaknya di rumah semuanya, Masya Allah, nggak pernah keluar rumah. Tapi bapaknya di teras main handphone, ibunya di ruang tengah, anaknya di kamar. Setiap hari begitu, nggak ada ngobrol yang indah tentang masa depan, tentang problem untuk diselesaikan, nggak ada. Anaknya tuh mau ngomong sama ayahnya tuh karena ayahnya sudah asik dengan telepon. Ayah, sibuk handphone. Anak yang semula tidak pernah main handphone, lihat hanya begitu jadi pengen main handphone. Mamanya juga begitu, Masya Allah. Di dapur tuh rupanya ada kursinya enak, dia udah sambil begini. Sampai itu ibu, bu, kalau goreng-goreng handphonenya nyempet di sini. Bener kayaknya ini. Allah, mohon maaf ini jangan dianggap sepele yang kami sampaikan. Itu mengganggu sekali itu. Sehingga semua orang hari ini kalau lagi main handphone, coba Anda tegur, pasti dia berasa ini penting, pasti ngomong gitu.
Ini penting, nggak tahu alasannya apa. Yang kerja di kantor, langsung kantor, yang ustadz pengen untuk dakwah, alasannya macam-macam. Padahal ini penyakit. Penyakit. Anda tidak boleh membiasakan dengan urusan handphone di depan anak-anak Anda. Karena Anda akan beri contoh yang tidak baik kepada anak-anak Anda. Lalu bagaimana? Kita perlahan. Karena rusaknya anak kita perlu proses, maka mengembalikannya juga proses. Mungkin hari ini kita perlu rambu-rambu deh. Malu Anda. Saya juga tidak terlalu senang megang handphone itu. Karena banyak ini ada yang sedang. Saya lebih senang. Kalau lagi di rumah, pastikan mungkin kita punya kesepakatan. Jangan selalu megang handphone. Diletakkan di tempat yang jelas. Seorang suami meletakkan handphone di sini. Kalau seandainya memerlukan, minta izin kepada pasangannya. Seorang suami ngomong, yang abinya mau telepon sebentar ya. Ada hajat, telepon, diletakkan setelah itu. Termasuk ibu-ibu yang pengen browsing cari tutorial buat nasi goreng, ngomong, Dede, uminya mau bikin nasi goreng nih, ngomong. Jangan sampai naudzubillah biasa nonton YouTube sembunyi-sembunyi. Biarpun dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah saya sudah. Saya lebih senang Anda dengan anak Anda. Biarpun dengar ceramah di pojok-pojok begini, anak dari kejauhan lihat, bukan lihat ceramahnya, hanya mengatakan, mamanya nonton apa tuh? Mohon maaf. Sehingga ada rambu-rambu begini indah. Mungkin anak Anda belum bisa niru, tapi tahun depan anak akan mikir, ayah kok sopan banget, mau nelpon aja lalu minta izin. Jadi, abinya mau telepon uminya dulu saya. Waalaikum. Oh, ya, letakkan. Diletakkan tempatnya. Jangan dikit main handphone. Malu kita. Karena apa? Ini ternyata perusak, halus. Sehingga komunikasi tidak terjalin. Padahal suami istri jejer, nggak ada obrolan sama sekali. Semuanya ketawa-ketawa sendiri kayak orang kena jin. Ajib, ketawa sendiri dengan handphonenya. Tapi tidak pernah ngomong yang indah. Ini gara-gara handphone. Kalau sudah budaya malu menggunakan handphone di rumah, insya Allah nanti pada akhirnya anak akan malu sendiri. Hari ini mohon maaf kalau anak sudah pulang ke rumah, masuk kamar dikunci, handphone berjam-jam, tidak tahu apa yang ditonton. Positif saja akan merusak, apalagi yang negatif. Masya Allah. Akhirnya mentalnya anak itu lemah. Yang biasa dengan handphone, kalau bicara mental, diamati oleh pakarnya bahwasanya orang yang biasa megang handphone itu terus menerus lemah mentalnya. Sehingga gampang stres, gampang depresi, itu karena itu. Karena apa? Dia ada hidup di alam nyata. Jadi kalau di alam maya, ayam maya itu semuanya kan serba gampang. Ini pergi scroll ke sana ke Amerika, Jepang ini bikin ketawa-ketawa sendiri. Tapi urusan sama orang kan nggak kuat akhirnya. Ini Umi udah pernah tersenyum, ayah marah-marah, ini hidup di alam nyata jadi berat. Sehingga lebih menikmati tenggelam di alam maya. Kalau sudah dia tenggelam di alam maya, mana ada komunikasi, mana ada keindahan dalam rumah tangga, nggak ada. Nah ini yang perlu kita hadirkan. Hadirlah Anda dalam kehidupan anak-anak Anda. Dan kami ingatkan wahai ibu yang solehah, kalau seandainya Anda menemani anak Anda belajar, itu adalah ibadah. Lebih dahsyat daripada sholat-sholat yang Anda tegakkan di kamar, sementara anak Anda liar dengan internetnya. Anda duduk di samping anak yang nyaman. Kami terima ibunda tercinta, kami punya ibu. Dan kami sempat dengan ibunda adalah sampai umur 15 tahun, kami SMP, sebelum kami berangkat ke pesantren. Dan kami ingat bagaimana, beliau selalu di sebelah kanan kami. Setiap kami belajar. Sampai kami berhayal kalau seandainya semua ibu begitu, kayaknya enak sekali. Ibu kami di sebelah kanan kami, menemani belajar. Oke lah, mondar-mandir iya, tapi pasti duduk lagi di situ. Mondar-mandir, duduk di situ. Sambil menyiapkan kesukaan kami itu, kami suka bakar-bakaran bu. Sebab biasanya kan wong desa niku bu, kalau masa ada namanya kreweng, tahu? Kreweng itu kan sisa apinya di bawah, kreweng itu panas. Itu taruh beton, taruh jadah, taruh belinjo, itu masih. Itu kesukaan kami. Setelah Umi masak pasti kreweng taruh di atasnya, dikasih macam-macam, nanti pas kita belajar diambil. Sambil bukain melinjo, diletakkan di meja. Kami makan sambil belajar. Di saat kami mulai terasa kantuk, Allah, tiba-tiba ada yang merayap di leher. Tangan beliau. Ini. Allah indah. Kalau seandainya ibu semacam itu semuanya, mana ada anak yang kira-kira pembangkangan, protes pada orang tua karena kelembutan orang tua. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Harapan kami adalah langsung praktek di rumah.
bukan panjang ceritanya ya. Siap bapak-bapak lembut dengan keluarga, dengan anak-anak. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.